selamat datang di channel saya, Kanzasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang sudah lolos untuk seleksi P3K atau SSCASN secara keseluruhan. Dan di sini sudah saatnya untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup di tahun 2023. Ini sudah ada buku petunjuknya, bisa juga di-download, nanti saya sertakan juga di deskripsi. Tapi biasanya memang teman-teman banyak yang merasa malas untuk membaca, jadi saya berinisiatif untuk menjadikan video dari buku petunjuk pengisian DRH tahun 2023 ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada daftar isi, ada 4 bab, mulai dari maksud dan tujuan, ruang lingkup, peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, kemudian peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah, di sini maksud dan tujuannya, kita lihat dulu bahwa buku petunjuk ini dimaksudkan untuk pengisian DRH SSCASN 2023, bertujuan sebagai pedoman bagi peserta SSCASN 2023 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau selanjutnya disebut dengan DRH. Nah, ini bagian pentingnya juga di bagian 3. Peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Langkah pertama, peserta login ke akun SSCASN 2023 melalui tautan https kemudian sscasnbkn.co.id daftar dan mengajukan dan mengisikan username atau NIK dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Nah, setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk mengisi apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jadi teman-teman nanti di sini bagi teman-teman yang memang tidak ingin melanjutkan proses DRH ini, tetap harus login untuk kemudian memilih di menu ini ya, bahwa kita akan memilih login tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri, maka pilih alasan pengunduran diri dan pilih file surat pengunduran diri. Selanjutnya klik unggah surat pengunduran diri dan akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silahkan klik iya, jika masih ragu dapat kembali tidak, dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list berikutnya. Jadi untuk yang akan mengundurkan diri, tidak hanya sekedar mengundurkan diri, tapi tetap membuat surat yang nanti juga akan di-upload di sini. Nah, jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini ya, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jadi kalau sudah mengunggah kemudian sudah submit, itu artinya sudah mengundurkan diri dan sudah tidak bisa diulang lagi. Oke, yang untuk berikutnya adalah untuk peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, maka peserta harus memilih iya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, tidak usah gugup nanti pada saat memilih apakah ingin melanjutkan atau tidak, jangan sampai salah klik yang tidak melanjutkan. Jadi silakan dipilih ya, maka di sini ada menu seperti ini. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang akan digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa untuk pengisian DRH ini harus hati-hati. Silakan nanti diisi sesuai dengan memang betul-betul identitas karena data inilah yang akan dipakai. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, maka silahkan isi dengan strip. Gelar hanya berupa angkatan.
berupa singkatan maaf ya. Contoh dokter, DR, Eskom, AMD tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya, lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, isilah captcha berikut ini. eh, Captcha di bawah nanti captcha itu akan muncul ya. Kemudian bisa diklik tombol selanjutnya dan data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume ya. Jadi perlu dicermati di sini untuk bisa melanjutkan teman-teman harus mengisi captcha nanti yang muncul dan klik tombol selanjutnya. Nah, jangan klik tombol resume karena di tombol resume itu nanti berarti dia akan mengulang lagi ke data sebelumnya. Jadi teman-teman jika memang ingin mengubah lagi untuk melihat lagi bisa melihat di resume dan kalau sudah yakin diklik untuk tombol selanjutnya. Nah, di sini buku petunjuk pengisian, di sini ada muncul pengisian data perorangan ya. Di sini silakan nanti diikuti untuk diisi berdasarkan data-datanya. Saya kurang lebar jadi saya pakai ini saja. Nah, di sini ada nomor induk kependudukan NIK harus bisa diisi. Nama sesuai ijazah, pastikan nama yang diinputkan adalah yang sesuai dengan ijazah ya teman-teman. Kemudian gelar depan ijazah. Seperti tadi, bukan diisi dengan sarjana pendidikan seperti itu, tapi diisi dengan singkatan yaitu SPD atau misalnya detailnya adalah MPD atau Eskom dan lain sebagainya. Nah, ini tempat lahir ijazah. Ini tinggal nanti diklik, nanti ada menu drop down untuk memilih kabupatennya. Kemudian ada tanggal lahir juga, silakan betul-betul sesuaikan ya teman-teman. Untuk pengisian ini harus betul-betul teliti dan perhatikan nanti di tanda bintang karena itu yang merupakan wajib untuk diisi. Di sini teman-teman juga harus sudah mempersiapkan untuk mengukur data seperti tinggi badan, berat badan, warna rambut, kemudian bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit. Nah, ciri khas lainnya juga nanti silahkan ini bertanda bintang jadi ini adalah wajib diisi ya teman-teman. Untuk alamat ini juga ada jalan, alamat lengkap, kemudian kode pos. Nomor KTP, oh ya ini tadi yang atas ya nama, gelar belakang, jika ada tempat tempat lahir KTP ini berarti yang sesuai dengan KTP. Dilihat betul-betul nanti data diri itu dipersiapkan untuk dokumen-dokumennya ketika akan mengisikan DRH ini. Nah, ini setelah pengisian maka di sini nanti akan ada captcha yang muncul, kemudian nanti bisa diisikan dan nanti klik di sini di selanjutnya. Kalau ini diklik resume artinya berarti akan kembali lagi ya. Nah, untuk kalau sudah yakin berarti ke bagian menu yang selanjutnya. Kemudian di sini ada keterangan untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini. Jadi untuk hobi teman-teman bisa mengisi lebih dari satu kolomnya seperti ini. Ya. Jadi nanti akan terlihat seperti yang ada di yang sudah dalam tanda merah ini ya. Jadi hobi bisa lebih dari satu, yaitu bisa dipilih misalnya di sini ada menulis, kemudian ada menyanyi. Untuk keterangannya bisa untuk menerangkan apa yang sudah ditulis di atas, yaitu misalnya menulis. Menulisnya adalah tentang apa, misalnya tentang fiksi ilmiah dan lain sebagainya bisa teman-teman tuliskan di situ. Kemudian langkah kedua, pengisian riwayat pendidikan. Setelah tadi data diri, kemudian kita menuju ke riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus.
Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi di sini misalnya kok jurusannya ternyata, kemarin adalah mengisikannya salah dan lain sebagainya, silakan nanti disesuaikan. Harap perhatikan untuk tanda-tanda yang berbintang seperti ini itu wajib untuk diisi. Jadi silahkan disesuaikan, dicermati sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Nah, ini note-nya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi yang ditambahkan itu tidak bisa pendidikan yang setingkat atau pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang lebih tinggi. Jadi memang, misalnya mungkin maksudnya adalah seperti ini, misalnya seperti saya punya 2 ijazah, waktu pendaftaran saya punya ijazah bahasa Inggris, kemudian yang setara dengan itu saya inputkan untuk yang, eee, Eskom saya, itu berarti tidak bisa ditambahkan. Jadi yang setara atau yang setingkat lebih tinggi tidak bisa ditambahkan. Nah, ini ada penjelasannya ya. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 Manajemen, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikan setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Jadi itu tadi ya yang seperti yang sudah saya jelaskan, jika teman-teman punya, riwayat pendidikan yang setingkat lebih tinggi dari yang sudah, dipersyaratkan atau yang sudah dimasukkan itu nanti tidak akan bisa untuk ditambahkan. Jadi untuk hemat waktu tidak perlu untuk ditambahkan ya, seperti kasusnya saya punya 2 ijazah S1 sama-sama setara, maka saya tidak akan bisa untuk, menambahkan riwayat pendidikan yang setara itu. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi ini yang bisa ditambahkan adalah yang kemudian di bawahnya misalnya saat mendaftar saya pakai S1 berarti nanti saya bisa menambahkan untuk riwayat pendidikan yang mulai dari SMA, SMP, kemudian SD ya. Kolomnya adalah seperti ini, kita tinggal memilih nama sekolahnya apa, dan lain sebagainya, tempat, nomor ijazah. Jadi, teman-teman dipastikan betul-betul bahwa untuk mengisi DRH ini teman-teman itu harus sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi seperti tadi dari awal pengisian, identitas, ada KTP ijazah, ini juga, ijazah juga perlu. Kemudian ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu untuk pengisiannya isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda yang formal mulai dari SD. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah ijazah. Di ijazah. Jadi silahkan disesuaikan. Misalnya di ijazahnya kok terteranya SLTP, silahkan pakailah SLTP. Kalau di ijazahnya terteranya adalah SMP, silahkan gunakan SMP. Jadi menyesuaikan sesuai dengan ijazah karena memang untuk tahun-tahun tertentu itu memang ada nomenklatur yang berubah-ubah. Dari zaman saya SMP itu pakainya adalah SLTP, untuk yang sekarang adalah SMP. Jadi silakan sesuaikan. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK, karena SMK itu kan ada jurusannya jadi silahkan dimasukkan untuk jurusan. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi ya atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Sekali lagi teman-teman harus selalu cek nama prodinya itu, tidak usah bertanya kemana mana tapi cukup dengan melihat ijazah. Jadi, Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut.
Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Nah, setelah tadi ada riwayat pendidikan formal, maka sekarang kita menuju ke eee pengisian riwayat kursus dengan kalau teman-teman sudah punya riwayat kursus, kita bisa klik tambah kursus. Nah, isikan data-data wajib yaitu yang di bintang merah. Lihat yang merah-merah ini itu wajib kita, isikan. Di sini kita sudah klik tambah kursus, kemudian ini nama kursus atau pelatihan kita tuliskan. Untuk nama kursus dan pelatihan ini kita bisa lihat di sertifikat yang ada di kita, nama pelatihannya sesuaikan saja dengan yang ada yang tertampil di sertifikat. Kemudian instansi pemerintah penyelenggara, kita bisa pilih instansinya apakah itu dari pusat, daerah, atau dari mana, itu ada nanti drop down-nya, tinggal kita pilih sesuai dengan yang ada. Misalnya kita dapat, sertifikat-sertifikat yang, dari Kemdikbud itu berarti, pusat ya, kita bisa pilih di sini. Jenis kursusnya apa? Jenis kursusnya nanti jika ketik beberapa karakter aja jenis kursusnya misalnya pelatihan atau diklat dan lain sebagainya, kita klik beberapa karakter saja nanti akan muncul kemudian pilihannya di sini. Kemudian tanggal mulainya kita tulis sekali lagi sesuaikan dengan data yang ada di sertifikat, tanggal selesainya, kemudian nomor sertifikatnya kita juga inputkan. Jumlah jamnya juga ini penting untuk dimasukkan, tempatnya di mana, institusi penyelenggaranya siapa. Nah, ini harus diisikan semua, ini tertera merah artinya adalah wajib untuk diisikan. Hmm. Nah, ini contohnya ada jenis kursusnya misalnya tentang diklat fungsional analisis, apa kursus administrasi dan lain sebagainya. Itu bisa dipilih ya, ada menu drop down-nya. Jadi mungkin yang bisa diisikan adalah yang ada di menu-menu drop down itu yang bisa kita sertakan. Ini ya, ada keterangannya jenis kursus telah tersedia peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Jadi jika kita lihat jenis kursusnya itu tidak ada, walaupun kita punya sertifikat, kita tidak bisa menambahkan. Jadi kemudian yang berikutnya, langkah ketiga adalah riwayat pengisian pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, atau penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Jadi teman-teman yang punya, riwayat pekerjaan misalnya, mmm selain jadi guru atau selain jadi apa bisa ditambahkan di sini. Jadi ini untuk riwayat pekerjaan, kemudian ada tanda jasa yang didapatkan prestasi bisa ditambahkan di sini ya teman-teman. Ini khusus untuk orang-orang yang memang berprestasi bisa ya. Klik tombol riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Kemudian klik tombol, tambah riwayat penghargaan untuk menambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta jika sebelum lulus menjadi CASN. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom. Jadi penghargaan-penghargaan yang, diakui saja di situ yang ada di pilihan drop down yang bisa untuk ditambahkan. Begitu juga dengan, prestasi. Nah, yang berikutnya adalah menambahkan data pasangan pada riwayat istri atau suami. Jadi ini bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, jadi ini diisikan ya, untuk tanda bintangnya wajib. Jadi tambah keluarga ini mulai dari NIK-nya, nomor KK-nya, kemudian namanya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, eh perusahaan atau institusi tempat bekerja, status perkawinannya bagaimana, akta menikahnya, tanggal menikahnya, ini lengkap sekali lagi. Berarti untuk pengisian DRH ini teman-teman juga harus menyiapkan, selain data diri, ini juga dipersiapkan untuk data pasangan, yang mulai dari tadi, untuk identitasnya, kemudian sampai
akta nikahnya dan juga riwayat pekerjaan dari suami atau istri. Nah, setelah menambahkan data pasangan, ini kemudian kita bisa menambahkan, tambah riwayat anak. Bagi teman-teman yang sudah punya anak, itu bisa menambahkan data anak. Jadi isikan kolom-kolom yang diberi tanda wajib diisi secara lengkap. Form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, bapak atau ibu, atau saudara kandung atau kakak adik, dan mertua atau bapak ibu. Jadi ini memang disiapkan semuanya dari anak-anak, itu silahkan data-datanya dikumpulkan, jangan sampai salah untuk kemudian diisi. Nah, yang berikutnya langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Jadi di sini keterangan organisasi misalnya pernah mengikuti komunitas apa, silahkan diikuti. Misalnya eh, komunitas misalnya sebagai guru ada komunitas MGMP, kabupaten dan lain sebagainya, jabatannya sebagai apa. Kemudian ada komunitas misalnya guru belajar sebagai apa. Nah, bisa diisikan di sini. Silakan nanti dilengkapi dan kemudian diisikan captcha yang muncul, kemudian nanti bisa klik selanjutnya. Jangan klik resume, kalau klik klik resume nanti berarti kembali. Kalau tadi merasa ada yang, kelupaan, belum selesai, ya berarti nanti resume, tapi kalau, eee, sudah oke, sudah dicek sudah oke semua, bisa untuk klik selanjutnya. Kemudian yang berikutnya untuk riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada sebelum lulus, ini nama organisasinya apa, jenis organisasinya apakah pendidikan, apakah itu yang lain-lain, itu silahkan jabatannya apa, nama kedudukannya, tanggal mulainya, tanggal selesainya, tempatnya di mana, dan, pemimpinnya siapa, dan nanti silahkan disimpan. Oke teman-teman, untuk langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, setelah tadi teman-teman mengisi, data-data yang dibutuhkan, setelah itu teman-teman diminta untuk, melakukan cetak DRH. Ada 2 kali, yaitu cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi perlu diingat teman-teman, setelah teman-teman mengisi DRH, teman-teman nanti, akan mendapatkan, cetakannya, kemudian ada beberapa yang memang perlu ditulis, menggunakan tulisan tangan dan dengan menggunakan tinta hitam dan nanti akan ditandatangani. Nah, setelah ditulis seperti itu nanti akan diunggah kembali dengan cara di-scan tentunya ya. Nah, ini juga ada, bagian-bagian yang perlu diunggah, dilengkapi. Teman-teman harus melengkapi semuanya. Di sini mulai, dari file scan surat, pernyataan dan lain-lain. Ada item-item yang memang harus, diunggah. Coba saya besarkan ini. Apa saja ini itemnya yang bisa diunggah. Nah, jadi ini file scan surat pernyataan 5 poin sesuai peraturan BKN nomor 14 tahun 2028. Jadi ini template suratnya sudah ada dapat diunduh, kemudian scan surat keterangan SKCK. Jadi teman-teman juga harus membuat surat keterangan SKCK yang masih berlaku. Jadi di sini juga perlu diperhatikan untuk besaran filenya ya teman-teman ya.
Untuk besaran filenya itu agar bisa diunggah itu di sini, ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte. Nanti teman-teman ketika men-scan tapi, filenya ternyata kebesaran, nanti bisa dikompres. Nanti saya akan, berikan tutorial atau cara mengompres file PDF agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah file scan surat keterangan catatan, oh ya, SKCK tadi sudah, kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH. Ini tadi yang sudah diisi kemudian sudah dicetak, dan ditambahkan dengan keterangan yang dibutuhkan, kemudian nanti ini kita bisa unggah. Kemudian yang berikutnya file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Jadi, pengalaman kerjanya ini diperlukan untuk buktinya. Kemudian yang berikutnya adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika. Ya ini NAPSA ya. Jadi ini yang, ditandatangani oleh dokter dari pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimalnya 1000 kilobyte semuanya. Kemudian yang berikutnya file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi ini adalah surat keterangan sehat. Bisa teman-teman itu memperolehnya dari dokter yang statusnya PNS atau juga dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Berarti bisa di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. File scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar. Jadi ini ijazah yang di-scan jangan sampai salah jika teman-teman punya ijazah, lebih dari satu misalnya, jadi teman-teman harus yang di-scan adalah yang sesuai dengan yang, digunakan untuk melamar di SSC-ASN pada saat awal pendaftaran. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN ukuran maksimal 1000 kilobyte. File scan surat lamaran CASN, yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Jadi ini nanti, surat lamaran ini akan ditampilkan oleh sistem. Pas foto format terbaru dengan latar belakang merah. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan pas foto ya, format terbaru. Latar belakangnya merah, ukuran maksimalnya adalah 500 kilobyte dengan format JPG. Itu teman-teman yang harus dipersiapkan. Oke, ini adalah ketentuan untuk unggah dokumen, perlu teman-teman perhatikan pada saat sebelum unggah dokumen. Pastikan agar dokumen ini bisa terunggah dengan baik. Ini teman-teman lihat format berkas yang diterima adalah PDF dan JPG atau JPEG untuk, pas foto. Jadi PDF boleh, JPG boleh, JPEG boleh. Jadi karena di sini, PNG tidak disebutkan berarti teman-teman jangan sampai formatnya adalah dalam bentuk PNG. Yang diterima untuk pas foto adalah PDF, JPG, atau JPEG. Kemudian ukuran minimal setiap berkas adalah 100 kilobyte. Kalau di sana tadi ada ukuran maksimalnya adalah 1000 kilobyte untuk yang bisa diunggah, kemudian teman-teman mengkompres, jangan sampai pada saat mengompres itu adalah kurang dari 100 kilobyte karena itu nanti berkasnya akan sulit dibaca dengan jelas. Jadi pastikan bahwa dokumen yang sudah teman-teman resize tadi dari lebih dari 1000 kilobyte itu agar tidak melebihi dari 1000 kilobyte itu, pastikan tidak kurang dari 100 kilobyte karena nanti, tidak akan terbaca, ya pastikan itu lebih dari 100 kilobyte. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jadi, dalam hal ini, yang dimaksud adalah foto menggunakan aplikasi foto. Jadi sebaiknya kalau mau menggunakan, eee handphone adalah menggunakan aplikasi scanner yang memang itu lebih jelas dan, untuk ukurannya lebih presisi. Jadi, di sini tidak disarankan jika menggunakan dengan format seperti kita memfoto dokumen, karena itu nanti gambarnya bisa kurang jelas. Namun ketika memakai, scanner
yang ada di handphone itu saya pikir masih diperbolehkan karena itu juga, eee, cukup jelas dan, apa ya, hampir sama dengan alat scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus tetap terbaca jelas. Jadi, teman-teman harus diperhatikan sekali ya kalau, mengecilkan, jangan sampai resolusinya itu sampai ikut mengecil sampai tidak bisa dibaca. Segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab pendaftar. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali. Nanti sebelum submit bisa dilihat dulu apakah berkasnya bisa terbaca atau tidak. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Nah, itu ya, kita bisa cek satu persatu sebelum nanti mengunggah apakah dokumen kita itu bisa dilihat dengan jelas atau tidak. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap. Jadi bisa diulang jika tadi hasilnya kok sepertinya tidak bagus, kita bisa mengulang lagi. Pokoknya itu bisa dilakukan sebelum kita submit yang final. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Jadi surat lamaran yang pernah kita unggah itu nanti akan otomatis terunggah. Jadi teman-teman tidak usah bingung apakah kemarin menyimpan surat lamaran atau tidak, nanti akan otomatis ada di sistem. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Nah, kalau memang diperlukan, memang tidak muncul, teman-teman bisa mencari filenya yang dulu sudah pernah digunakan untuk mendaftar. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak, kemudian tanda tangani dan unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Jadi teman-teman untuk daftar riwayat hidup ini dalam satu file ya, jadi ada beberapa file dan ini yang perlu nanti teman-teman perhatikan untuk beberapa file ini biasanya filenya akan berukuran besar, bisa lebih dari 1000 kilobyte. Jadi bisa nanti untuk di-resize. Banyak aplikasi resize online yang bisa langsung menghasilkan resize yang bagus, masih tetap terbaca namun ukurannya bisa kurang dari 1000 kilobyte. Nah, ini merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital, balok, dan menggunakan tinta hitam. Jadi teman-teman ini ketika kita sudah mengisi daftar riwayat hidup tadi yang identitas semua perorangan dan lain sebagainya itu, nanti di sini akan ada kolom yang seperti ini, yang tanda bintang. Ini yang harus teman-teman tulis menggunakan huruf kapital, kemudian menggunakan tinta hitam dengan tulisan tangan. Ya, silakan tulis tangan dengan tulisan tangan Anda sendiri, dengan tulisan tangan teman-teman sendiri. Kemudian setelah selesai nanti ditandatangani dan kemudian nanti bisa di-scan, seperti itu. Nah, demikian tadi petunjuk pengisian DRH. Semoga dalam pengisian DRH ini semuanya berjalan lancar. Pastikan teman-teman teliti agar tidak ada kesalahan dalam pengisian DRH ya, sehingga tidak berakibat fatal untuk kita semua. Terima kasih, selamat dan sukses, salam perjuangan.